Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta benda. Ilmu lebih baik daripada harta benda. Al-ilmu yuharisuka. Bukti ilmu itu adalah lebih baik daripada harta benda, karena ilmu itu akan menjagamu. Sementara kemudian wa anta tuharisu al-mal, tapi kemudian kamu akan disibukkan untuk kemudian menjaga harta benda. Ilmu lebih apik kembali harta benda. Buktinya apa? Ilmu jaga nih sampean, tapi naik harta benda sampean kudu jagani. Lantas kemudian Ali bin Abi Thalib meneruskan perkataannya. Lantas beliau kemudian meneruskan perkataannya. Ya Kumail, wahai Kumail bin Ziyad, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta benda. Ilmu lebih baik daripada harta benda. Al-ilmu yuharisuka. Bukti ilmu itu adalah lebih baik daripada harta benda, karena ilmu itu akan menjagamu. Sementara kemudian wa anta tuharisu al-mal, tapi kemudian kamu akan disibukkan untuk kemudian menjaga harta benda. Ilmu lebih apik kembali harta benda. Buktinya apa? Ilmu jaga nih sampean, tapi naik harta benda sampean kudu jagani. Kayak gue maksudnya, berarti menunjukkan ilmu lebih apik daripada harta benda. Ilmu itu lebih baik daripada harta benda, dibandingkan kemudian harta benda itu sendiri. Maksudnya adalah ilmu menjagamu. Menjaga apa? Dari kebatilan, dari kesesatan, dari keteledoran, dari kekhilafan, dari dosa-dosa, sehingga kemudian dia bertobat. Tapi sementara kalau Anda memiliki harta yang banyak, sampai di emas 20 kilo misal, namun malah mau gawe kunci letak kau double-double kan ya, bendina dipikiri, bendina ditidiki kan ya. Akhirnya Anda disibukkan oleh urusan seperti itu, karena yang namanya ilmu itu yang akan menjagamu. Tapi sementara harta benda, kita yang akan menjaganya. Makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan ilmu lebih baik daripada harta benda. Terbukti Nabi Sulaiman dia pernah ditawari oleh Allah, disuruh untuk memilih ilmu apa memilih kerajaan. Kemudian dia memilih ilmu, karena dia paham dengan ilmu itu nanti kemudian Allah akan membukakan segalanya. Tapi kalau suatu saat kemudian dia memilih kerajaan, boleh jadi mungkin dia akan terhalang oleh ilmu. Akhirnya karena kemudian dia memilih ilmu, oleh Allah diberi kerajaan dan diberi kekuasaan. Bahkan beliaulah di antaranya nabi yang bisa menguasai dunia timur sampai dunia barat, menguasai pasukan manusia, hewan-hewan, bahkan sampai pasukan jin. Nabi Sulaiman, semuanya itu apa? Ilmu. Karena ilmu itu lebih tinggi daripada harta benda. Contoh, saya pernah ceritakan di antum mungkin Mbok, yaitu maling yang berbahagia. Judul nanggung judul kitab pencuri yang bahagia. Anak maling kok bahagia coba? Karena dia tatkala mencurinya di rumah yang tepat. Ya, dia mencurinya di rumah yang tepat. Suatu saat maling itu kemudian masuk ke rumahnya Imam Malik. Begitu masuk ke rumah Imam Malik, masuk di kamar, dia geledah kamar itu, tidak mendapatkan apapun harta benda. Jangankan 1000 dinar, tidak ada sama sekali harta benda, karena Imam Malik tidak memiliki apapun juga. Lantas kemudian dia
maling itu kemudian beralih ke kamar yang sebelahnya lagi. Dia cari harta benda itu, juga tidak mendapatkannya. Akhirnya kemudian dia masuk ke kamar yang dijadikan oleh Imam Malik untuk beribadah. Begitu ia masuk di kamar itu, masuk lantas tepat pada saat posisi kemudian Imam Malik uluk salam, assalamualaikum, maling masuk. Maling masuk. Lantas kemudian malingnya kemudian bersegera untuk menjauh. Ayo begitu menjauh dipanggil. Ya Syirik, ya udah, jangan kau takut, ya. Sini kembalilah. Bukankah kamu masuk ke rumahku untuk mendapatkan sesuatu? Maka aku tidak akan pernah membiarkan sedikit pun kamu keluar dari rumahku kecuali mendapatkan sesuatu. Kita senengane tuan rumah sing budiman. Alam maling ngene ajib ayo tak cekel ngene. Sampeyan mau pengen entuk mbok ngene nyolong. Ya wis aja metu ngene. Oleh Imam Malik diajari dengan ilmu. Bagaimana ilmu wudhu sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana kemudian ilmu sholat sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Akhirnya kemudian maling tersebut bisa menjalankan wudhu sesuai dengan ajaran Nabi dengan tepat, dan dia sekaligus juga bisa mendirikan sholat seperti yang diajarkan Nabi dengan tepat, dan akhirnya kemudian dia menjadi ahli sholat. Itu dengan maling yang berbahagia. Setelah itu kemudian dia bertobat, tidak pernah mencuri lagi. Wah, tepat menolong berarti ya, baik bunga masing tepat. Masya Allah ya. Ini tepat. Wah, Imam Malik tadi termasuk gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i kan Imam Malik. Dia memang terkenal orang yang miskin, tidak memiliki banyak harta. Ya, memang dia tergolong orang yang tidak memiliki banyak harta, sedikit hartanya lah. Karena dia hanya fokus, hanya mengajarkan ilmu, hanya fokus ibadah, dan hanya fokus yang seperti itu. Imam Malik. Makanya kan kalau dalam satu riwayat pernah disebutkan Imam Malik dengan Imam Syafi'i pernah padu membicarakan salah satu hadis Nabi, masalah rezeki. Hadis Nabinya itu, lau seandainya kamu bertawakal betul-betul kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti burung yang terbang dari sarangnya di pagi hari, sore hari pulang dengan keadaan tembolok penuh makanan. Hadisnya seperti itu. Imam Malik mengambil depannya. Menurut saya berarti yang namanya rezeki, kita cukup bertawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Cukup seperti itu, nanti Allah betul-betul akan memberi rezeki. Nek Imam Syafi'i enggak seperti itu, wahai imam, wahai guru, tidak seperti itu. Tapi yang namanya rezeki itu harus seperti burung yang terbang dari sarangnya, lantas kemudian pulang sore hari mendapatkan rezeki yang banyak. Berarti menurut kami, wahai guru, yang namanya rezeki harus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya nanti kemudian mendapatkan hasil yang banyak. Tapi mereka yang namanya orang berilmu padune ngeyel, Imam Malik tetap bersikukuh dengan pendapatnya, Imam Syafi'i juga tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Begitu kemudian mereka berpisah, Imam Syafi'i pulang menuju rumahnya. Di tengah jalan dia berpikir dan dia merasa pendapatnya yang benar. Lantas akhirnya kemudian untuk membuktikan itu, dia melihat orang sedang panen kurma. Dia kemudian menawarkan jasa untuk membantu orang berpanen kurma. Karena dia ingin membuktikan, ini buktinya, yang namanya rezeki harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Nanti kalau suatu saat kemudian saya mendapatkan hasil ini, saya tidak bersegera langsung pulang, tapi saya akan kembali ke rumah guru saya itu Imam Malik. Akhirnya kemudian dia bekerja keras membantu panenan kurma tersebut,
Setelah selesai dia mendapatkan upah kurma yang banyak. Begitu mendapatkan upah kurma yang banyak, dia bahagia tersenyum lebar, merasa bahwasanya pendapat dia yang benar. Oh, berarti pendapatku yang benar, segitu harus seperti ini dia. Akhirnya kemudian dia tidak bersegera pulang, tapi kembali lagi ke rumah gurunya Imam Malik. Begitu sampai diketuk pintu, kemudian dia masuk, disuruh masuk, kemudian duduk berhadapan-hadapan kepada Imam Malik. Lantas kemudian ditebarkan kurma di hadapan Imam Malik. Wahai guru, ini menunjukkan pendapatku terkait masalah rezeki lebih benar dibandingkan pendapat Anda. Imam Malik hanya tersenyum sambil kemudian dia memunguti kurma itu sambil memakannya. Imam Malik dengarkan perkataan Imam Syafi'i seperti itu. Berarti ini menunjukkan, wahai guru, pendapat saya yang lebih benar. Terbukti saya ini mendapatkan rezeki kurma setelah saya bekerja untuk membantu orang yang panen kurma. Hanya saya mendapatkan kurma yang banyak yang ada di hadapannya. Imam Malik kemudian menjawab, sudah apa yang kau sampaikan? Aku juga pendapatnya benar. Dari tadi pagi aku tidak kemanapun. Cukup aku hanya bersolat duha, cukup saya berdoa kepada Allah, cukup saya menangis kepada Allah, cukup saya kemudian banyak bercurah hatiku kepada Allah, dan aku memang dari pagi membayangkan kurma. Terbukti di hadapanku ada kurma, dan aku juga ingin menikmatinya. Ini juga menunjukkan aku juga pendapatnya benar. Akhirnya mereka kemudian makan kurma bersama-sama. Berarti benar semuanya. Wah, ini kan Masya Allah ya, ini menunjukkan segala sesuatu yang masalah. Tapi nek tingkatannya ada ya tingkatan sing Imam Syafi'i lah. Nek tingkatan kayak Imam Malik ya aja ya, sama berbuat ya. Iya, ada kayak aku ada kan tingkatannya ya harus berbuat, harus berusaha memang untuk mendapatkan itu semuanya. Sekalipun kadang-kadang ada rezeki yang sifatnya memang tidak diusahakan datang sendiri. Dengan kata Yesus bayang pengen mangan nangka, misalnya bayang tok cuma bayang kayaknya enak mangan. Tiba-tiba jam 12 teman Anda itu datang bawa nangka sebuntu belakang. Waduh, itu dengan rezeki yang seperti itu kadang-kadang memang ada yang seperti itu. Imam Malik ya. Dan berikutnya wal ilmu al malu, dan juga yang namanya harta, maka tungkisuhu an nafaqah, harta benda itu akan berkurang jumlahnya apabila kemudian engkau keluarkan infaknya, engkau keluarkan nafkahnya, engkau berikan kepada orang lain. Tapi kalau ilmu tidak pernah berkurang sekalipun kemudian engkau bagi-bagikan kepada jumlah orang yang banyak. Semakin kemudian ilmu engkau sebar, maka semakin banyak pula jumlah ilmu yang ada pada Anda. Sampai duit dibagi wong loro tek, sampai nggak mana apa-apa harta. Tapi sampai duit satu hadis ular namang kancane 1, 2, 3 mencukupi, dibagi wong 1000 pun mencukupi, dan ilmu itu tetap ada pada diri kita. Karena ilmu itu sifatnya seperti itu, walaupun ada kurang, beda nek harta benda. Makanya Ali bin Abi Thalib itu ilmu juga menunjukkan lebih mulia daripada harta. Terbukti harta kalau satu-satu kemudian kita bagi-bagikan habis atau berkurang, tapi kalau ilmu kita bagi-bagikan maka semakin berkembang dan semakin banyak berpahala. Sampean biasa hadis nang sampean ditular-tular nama wong 1000 entek ora ilmu sampean tetep esiana siji esiana sehadis mbok dengan kamu bagi-bagi nama orang putus tetep aja ana hadis siji, dan semakin berkembang dan semakin baik. Tapi kalau harta Anda 1 juta dibagi nang Anda wong 10 satu-satu entek
orang mana? Orang tersisa. Karena harta memang sifatnya seperti ini. Tapi kalau ilmu, Masya Allah, semakin kita berikan, maka semakin berkembang. Dan semakin berpahala. Kan semakin berpahala. Pahalanya semakin melimpah. Tidak ada takaran dan tidak ada ukuran kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Masya Allah ya.